Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Kusumo dengan NIM A11 2023 dari kelas A114407 pemrograman web lanjut ingin mempresentasikan hasil untuk tugas ujian tengah semester pemrograman web lanjut. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi kode Igniter 4. Untuk yang pertama, kita harus install XAMPP dulu. Bagaimana cara install XAMPP bisa lewat Chrome, lalu cari saja download XAMPP for Windows karena saya memakai Windows yang paling atas, lalu kita cari yang ini, lalu tinggal jika download sudah selesai tinggal kita buka saja, lalu kita melakukan setting mengaktifkan extension INTL. Cara dengan kita pencet tombol config lalu PHP ini, lalu kita cari eh, extension INTL dengan cara Ctrl V, ketik INTL saja biar lebih gampang. Karena ini sebelumnya ada titik koma ya, sudah saya hapus. Jadi untuk video ini saya tambahin lagi, lalu saya hapus. Setelah itu kita simpan dengan cara Ctrl S, bisa dihapus. Setelah itu kita bisa download Composer. Bagaimana caranya? Tinggal Chrome lalu ketik download Composer paling atas, ketik yang ini Pak, Composer Setup Exe. Lalu tinggal dijalankan. Setelah itu kita setting pet PHP pada environment variable. Kita cari dulu pet PHP-nya. Pet PHP itu ada di C, SMPP, lalu di bagian PHP ini. Kita copy dulu, lalu kita buka Windows, cari environment variable. Nah, kita klik yang ini, Pak. Environment variable yang bawah, yang pet ini, kita edit, kita klik new, kita paste aja gitu, Pak. Lalu klik OK. Sudah selesai. Lalu setelah itu kita buka CMD, kita arahkan ke folder yang ingin kita tuju untuk membuat eh, file kode igniternya. Di sini saya ingin mengarahkan ke folder htdoc di exam. Kita mengetik tinggal mengetik perintah composer create project kode igniter 4 abstract. Lalu nama projectnya terserah mau nama project aja, nama project apa aja. Saya mau pakai nama project web freelancer. Lalu kita enter. Kita tunggu sampai selesai. Setelah pembuatan project kode igniter selesai, kita bisa buka Visual Studio Code. Lalu kita buka folder file yang sudah kita buat tadi. Nama projectnya adalah web dasar ya, di exam di htdoc. eh ini sekarang kita coba cek. Lalu setelah berhasil masuk ke
folder projectnya. Sekarang kita coba ketik PHP Spark server, lalu akan muncul link. Kita copy saja, lalu kita masukkan ke browser. Sekarang kita berhasil masuk ke tampilan awal. Sekarang masuk ke project saya dengan nama web warung sayur, dengan saya memakai template nice admin untuk project saya di sini. Lalu saya juga sudah membuat eh, roots login sebagai defaultnya. Ketika user ataupun admin mengetik slash, akan memanggil halaman login, otomatis manggil halaman login dari controller out controller, yang dimana controller sini pada eh, tampilan awal ada function construct yang gunanya itu untuk mengaktifkan helper form biar bisa menggunakan fungsi seperti form open, form input, form password di view login, eh, di sini view login PHP saya seperti ini Pak. Form open, form input, form password, form submit, lalu kembali ke controller PHP. Nah, lalu ada function login di mana function login ini mengecek apakah user menekan tombol login login yang ada di halaman vlogin ini warung sayur. Jika belum, maka tampilan halaman akan tetap menjadi tampilan halaman vlogin tadi. Function akan mengambil nama dan username dari input form login. Setelah itu, di sini kita mensimulasikan data user, secara menulis data user secara hardcode. Di sini ada username Panji dan passwordnya 123 dengan role admin. Ada Budi dengan role user dengan password 456 menggunakan password hash. Lalu kita melakukan validasi username dan password. Kita mengecek dulu di sini apakah username-nya ada. Kalau tidak, kalau misalnya username salah, akan muncul notifikasi seperti failed username tidak ditemukan, lalu dikembalikan ke halaman login. Kita cek juga passwordnya di sini. Jika password salah, akan muncul pesan failed password salah, lalu dikembalikan ke login lagi. Jika misal login sukses, maka session akan di-set username-nya sesuai dengan role yang diinputkan tadi. Misal username Panji dengan password 123, role-nya pun akan menjadi admin. Lalu jika login Panji tadi dengan role admin, halamannya akan di, dipindah ke halaman untuk role khusus admin. Jika bukan admin, maka akan dipindah ke halaman user. Sini untuk ini akan menampilkan halaman login jika baru pertama kali buka atau belum ada data sama sekali pada pos, pada formnya. Lalu ada function logout. Jika jika logout ditekan, maka akan menghapus semua session dan mengembalikan halaman ke halaman login. Ada function admin. Di sini kita melakukan pengecekan
Jika misal yang login itu benar-benar admin atau bukan, jika misal role-nya bukan admin, maka akan diarahkan ke akan diredirect ke halaman user. Lalu, misal setelah yang login benar role-nya admin, data session, username dan role-nya akan disiapkan dan dikirim ke view. Di sini view-nya adalah dashboard admin dari view dashboard admin PHP saya. Pada qualification juga sama, eh, melakukan pengecekan apakah role yang login ini user benar. Kalau misal bukan, akan diarahkan ke role lain yang di sini adalah role admin. Lalu melakukan pengecekan username dan role. Jika sudah benar, maka akan disiapkan lalu dikirim ke return view, akan dikirim ke halaman user yang ada di folder view. Sini di saya ini Pak, app filters, role filters. Dimana di sini untuk public function before-nya kita untuk awal-awal kita mengambil session data pengguna saat ini, data session pengguna saat ini, lalu melakukan pengecekan. Jika jika session tidak memiliki isget login, maka akan diarahkan ke halaman login lagi. Lalu kita akan mengambil role dari session data session user tadi. Kalau misalnya datanya admin akan admin, kalau misalnya datanya user akan terus user. Lalu pada bagian ini ini akan dilakukan pengecekan apakah role yang didapat ini sesuai dengan role yang diizinkan dalam arguments. Contohnya, contohnya yang kita pakai, maksudnya ini Pak, memakai role admin. Maka jika filternya ini role-nya admin, maka argumennya juga akan menjadi admin. Sini, sini akan melakukan pengecekan jika role-nya admin, maka akan diarahkan ke role admin. Tapi jika role-nya user, akan diarahkan ke halaman role user. Tapi jika tidak ada role sama sekali, akan diarahkan ke role diarahkan ke role, kok role, diarahkan ke halaman login. Untuk function after di sini saya tidak memakainya. Tuh. Lalu kita tulis di root seperti ini. Jika mengetik admin akan mengambil role admin, function admin di dalam dashboard controller, dalam dashboard controller. Lalu role filter akan mengecek jika role-nya admin atau bukan. Jika jika iya, lalu akan diarahkan ke halaman admin tadi yang sudah dibuat di sini. Jika tidak, akan diarahkan ke halaman user. Untuk jika mengetik user akan diarahkan ke halaman akan mengambil function user di halaman controller dashboard controller. Di sini seperti admin tadi, user akan mengecek jika role sessionnya ini user atau bukan. Jika bukan akan diarahkan ke akan diarahkan ke admin atau diarahkan ke halaman login. Pada match ini saya buat menjadi satu baris saja dengan match di sini. Jika mengetikkan login akan mengambil function login di controller out controller Pak.
jika mengetikkan logout akan mengambil function logout di out controller, yang dimana logout tadi adalah menghancurkan semua sesi dan mengembalikan halaman ke vlogin. Ini untuk jika mengetik produk akan eh, mengambil function index 2 di controller home, yang dimana eh, function index 2 ini untuk menampilkan halaman produk PHP di view. Pada bagian untuk template-nya tadi saya sudah buat jadi menggunakan teknik layouting, di mana saya masukkan ke komponen ini adalah footernya, ini yang bagian headernya, lalu sidebar. Jika saya tempat awalnya di sini, layout clear, konten, halaman login, mengambil dari layout clear tadi, ini adalah kontennya. Ini halaman view dashboard adminnya, menggunakan teknik layout yang tadi, bagian ini mengambil layout, kontennya, ini ya, untuk bagian produk section konten. Sekarang saya mencoba untuk demo demo aplikasinya. Saya akan mencoba untuk masuk ke adminnya. Untuk tadi dengan data admin adalah usernya Panji dengan passwordnya 123, masuk ke halaman admin. Sini juga sudah ditampilkan username dan role adminnya yang sedang online sekarang. Sini juga. Nah, untuk role dan untuk sini sudah tidak, jika admin ingin mengetik user maka tidak bisa, maka role filternya sudah berjalan dengan benar. Kita coba ke halaman user sekarang, kita login username di dan passwordnya untuk sekarang sudah masuk ke halaman user. Sini ada halaman user, sini adalah halaman produk. Nah, user pun sama, jika ingin mengetik admin tidak akan bisa, berarti role filter sudah berjalan dengan benar. Di sini juga session namanya dan session listnya sudah ditampilkan. Tampilkannya ada kode untuk menampilkannya, ada di bagian header, mengambil session username yang login dan mengambil role yang login. Sini juga tampilan jika drop down-nya dipencet. Lalu untuk logout. Jadi begitu kira-kira presentasi saya untuk tugas UTS ini, Pak. Terima kasih.